Welcome back everybody, kembali lagi bersama Om Gendut. Hari ini Om lagi di kota Palangkaraya ya. Cuma Om lagi mau bisnis trip. Iya betul, kita mau bisnis trip ke Kota Sampit. Jadi Om sekalian bikin video road tripnya ya. Nah ini kita mulai start jam 9 ya, 9:08 lah ya. Kita menuju ke Kota Sampit guys. Ini start pointnya di hotel Best Western ya, Best Western di Kota Palangkaraya. Oke guys, kita langsung mulai jalan ya. Oke, kameranya udah standby, kita langsung jalan guys. Kita gas ya, pelan-pelan aja nih. Handphone kita arahin ke sana, Kota Sampit. Oke guys, kita mulai ya perjalanan kita menuju ke Kota Sampit dari Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya. Simak terus videonya guys. Jangan lupa di like. Kalau kalian mau share juga boleh banget sih. Oke, kita start ya guys ke Kota Sampit. Oh ya, untuk ini guys bensinnya kita nggak full ya bensinnya, nanti mungkin kalian juga bisa lihat ini, nanti kita lihat bensinnya kepake berapa ya. Ini kabel Om berantakan banget ya handphonenya nih, soalnya lagi sambil ngecas guys. Oke lah, kita langsung lanjut aja perjalanannya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat ya. Halo guys, kita sekarang melewati ini ya, bundaran besar. Kalau orang-orang di sini nyebutnya bundaran besar. Ini adalah titik nol Kota Palangkaraya ya, kalau nggak salah nih. Jadi kemarin sempat ketemu sama temen Om. Nah ini salah satu monumen atau ikonik lah dari Kota Palangkaraya ini. Jadi kalau di sore hari atau malam hari daerah ini tuh ramai ya. Jadi banyak dari masyarakat sekitar itu berkumpul lah di sini ya, karena memang ada kulineran atau ada ya kayak konser-konser tuh biasanya di sini katanya guys. Jadi salah satu ikonik di Kota Palangkaraya ya. Jadi kalau kalian ke Kota Palangkaraya kalian harus ke bundaran ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya perjalanan kita ke Kota Sampit dari Palangkaraya. Ini dari tadi kita masih di Palangkaraya. Beginilah guys suasana Kota Palangkaraya. Agak sulit menyebutkan Palangkaraya kalau agak cepat gitu, jadi agak lidahnya agak terbelit ya kalau ngomongnya agak cepat untuk Kota Palangkaraya ini. Jadi suasananya kayak gini ya. Jalanannya masih cukup lega, cukup nyaman sih buat kita jalan ya. Maksudnya buat kita nyetir di sini tuh masih enak gitu guys. Jalanannya masih lumayan lega, sepi, nggak terlalu rame ya. Terus rambu-rambunya juga udah ada. Masyarakatnya juga cukup inilah, maksudnya cukup menaati peraturan sama rambu-rambunya nih. Kalian lihat nih, di lampu merahnya mereka bener-bener stop, tidak melewati garis ya. Walaupun di depan kita ini lampu merahnya nggak ada CCTV-nya guys. Jadi menurut Om ya, masyarakat di sini lumayan inilah menaati peraturan gitu. Dan lampu merah ya mereka bener-bener berhenti guys. Kalau di Jakarta aja kan masih banyak motor-motor yang menerobos lampu merah. Nah itu cukup membahayakan diri sendiri sama membahayakan orang lain ya guys.
Nah ini di sini cukup aman untuk ininya, situasinya, jalanannya juga lega sekali ya. Ya oke lah buat kita kalau suka traveling di Palangkaraya ini, cukup nyaman sih buat kita berkendara ya di sini ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke kota Sampitnya ya. Nah ini kota Palangkarayanya, ini kita masih di kota Palangkaraya ya. Jadi situasi kondisinya maksudnya jalanannya kayak gini lah kurang lebih ya. Ini stadion sepak bola kayaknya di daerah Palangkaraya terbesar ya ini guys, sepertinya ya. Oke guys, ini kayaknya kita udah keluar dari kota Palangkarayanya ya. Ini kayaknya udah jalur lintasnya ya. Jadi ini jalur ya luar kotanya lah ya, simpelnya gitu. Cuma nama jalannya apa ini? Jalan Trans Kalimantan guys. Ini adalah jalan Trans Kalimantan. Kameranya agak miring nggak apa-apa ya, karena ini pakai tripod. Terus dashboardnya ini agak miring di mobil Brio ini ya. Ini mobil sewaan. Om sewa di sini mobil Brio. Ini Om lupa ini tahun berapa ya. Perharinya lepas kunci itu di Rp400.000 per hari ya. Jadi ini hitungannya 24 jam. Apalagi ya, bensin kita tanggung sendiri ya. Jadi kita cuma sewa mobilnya tanpa drivernya juga. Ini 400.000 per harinya. Menurut teman-teman ini mahal, murah, atau gimana? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk di kota Palangkaraya sewa mobil harga segitu, kira-kira murah, mahal, atau memang standarnya begitu? Oke, ini kita sudah ada lampu merah ini ya. Ya, ini udah hijau lagi. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, motor-motor di sini bener-bener loh berhentinya di sebelum garis ya. Dan mereka itu patuh banget dengan lampu merahnya. Jadi kalau hijau mereka jalan, kalau merah mereka benar-benar berhenti ya. Sangat jarang ditemukan motor-motor yang menerobos lampu merah di sini. Ini patut kita apresiasi ya buat teman-teman kita yang tinggal di Palangkaraya. Oke guys, Om lanjutin lagi perjalanan menuju ke kota Sampitnya ya. Ini udah kelihatan lah perbedaannya di kota Palangkaraya sama di jalan Trans Kalimantan ini ya. Jadi jalannya pun mulai mengecil. Cuma masih bagus sih, jalanannya masih oke, walaupun agak sedikit sempit ya. Cuma masih jalanannya masih cukup oke so far ya. Dari tadi Om jalan sampai sekarang itu belum menemukan jalan yang berlubang gitu loh. Ini masih oke sih jalanannya. Oke, nikmati aja perjalanan ini, nikmati video-video ini. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Oke, Om mau lanjut lagi ya. Oke guys, ini kita udah nyampe
kabupaten apa gitu tadi. Gapuranya kecil guys, jadi om nggak kebaca ya. Tadi sih ada ke arah ini nih, ada percabangan ke arah Marang ya tadi ya. Kalau salah kalian koreksi aja ya, karena memang tadi ada gapura kecil, cuma tulisannya om nggak kebaca nih karena rumputnya agak tinggi, tulisannya agak ketutupan sama rumput ya. Nah, jadi sepanjang jalan tadi itu di pinggiran jalan itu om melihat ada banyak penjual ini rambutan ya guys. Jadi rambutan di sini masih musim di bulan ini Februari ya. Di pertengahan Februari ini yang ada tuh sisa rambutan aja. Jadi kalau untuk buah duren, duku atau langsat itu udah mulai sulit ditemukan ya guys, karena memang udah lewat musimnya. Nah sekarang itu yang lagi banyak-banyaknya itu cempedak sama rambutan guys. Jadi buat kalian yang suka makan cempedak sama rambutan, kalau mau ke sini ya om saranin kalian cek ombak dulu ya, maksudnya tanya dulu ke teman kalian atau saudara kalian yang di sini lagi musim apa gitu. Jadi kalau pas kalian ke sini tuh enak guys, ada buah-buahan yang bisa kita coba di sini ya. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke kota Sampit. Simak terus guys videonya. Oh ya, semakin ke arah Sampit ini, semakin ini kan sekitar udah dari jam 9-an, hampir belum sampai 1 jam sih perjalanan kita ini. Semakin sedikit ya rumah-rumah atau pertokoan di sini, tapi walaupun sedikit masih tetap ada guys, warung-warung atau ya bengkel gitu masih ada ya. Jadi dan perjalanannya pun cukup ramai ini di pagi hari ini ya. Jadi masih banyak truk-truk atau mobil-mobil pribadi yang mengarah ke kota Sampit atau sebaliknya. Jadi ya lumayan lah kalau misalnya amit-amit kita butuh bantuan atau pertolongan ya, di sepanjang jalan ini masih banyak yang melewati ya guys. Banyak perkebunan ya, ini ada kebun kelapa, pisang, sama tadi rambutannya lagi banyak gitu. Jadi sepanjang jalan ini ya lumayan inilah, lumayan banyak perkebunan juga ya. Dan informasi dari teman saya yang bekerja di sini, daerah Palangkaraya ini ternyata sumber penghasilan penduduk di sini tuh ada dari perkebunan, terus ada juga dari tambang, sama ada di sektor apa ya satu lagi om lupa itu. Oh, PNS guys. Nah kalau untuk warga di sini tuh PNS itu ternyata pilihan nomor 1 buat warga di sini ya. Jadi mereka untuk PNS ini adalah salah satu pekerjaan yang menurut mereka itu bisa dibilang inilah tujuan utama dari masyarakat sini. Itu mereka tujuannya adalah menjadi PNS ya guys. Nah di sini juga banyak gereja ya, ada gereja, terus masjid juga banyak. Ya lumayan di sini untuk toleransinya juga bagus ya guys. Jadi ya om seneng sih melihat kota-kota yang toleransinya cukup tinggi ya. Jadi ya lumayan inilah, sesama masyarakat itu jadinya kompak gitu ya guys. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Ini udah di daerah mana nih? Agak oh ya, sedikit info aja. Untuk di sini tuh agak sulit cari tahu ya namanya apa gitu, karena mungkin kecil-kecil nih. Nah, ini kita sampai di persimpangan antara Sampit. Kalau lurus kita Sampit, ini kita ke Rawung nih guys. Ada yang tahu nggak Rawung itu kota apa dan ada apa aja? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Ada Alfamart juga di sini. Jadi lumayan lah ya buat kalian yang pengen road trip atau traveling di sekitaran Palangkaraya. Jadi selama ada ini apa Alfamart, Indomart itu kita dipermudah sih, karena memang bisa buat ambil uang, bisa buat jajan, isi perut.
terus bisa numpang ke toilet ya guys. Itu yang paling penting sih, karena perjalanan yang panjang ini, jauh ini, kadang-kadang kita suka kebelet ya di tengah-tengah perjalanan. Oke, kita lanjut lagi guys perjalanannya ke Kota Sampit. Oke guys, kita tadi melewati persimpangan ke Banturung ya, Banturung atau Baturung tadi, agak lupa itu ya. Nah ini satuan di sini, ada satuan Brimob ya guys di sini, markas besar Brimob yang besar di sebelah kanan. Kita kalau melihat ini ini bagian ujungnya ya, yang lumayan luas sih dari tadi loh. Ini dari sebelah sana tadi sampai ujungnya tuh di sini udah mulai agak ujungnya. Nah ini ujungnya, jadi lumayan besar ini markas Brimobnya ya. Bukit Batu, sektor Bukit Batu ya. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Jadi sepanjang jalan ini cukup lumayan banyak lah untuk penduduknya, terus perkampungannya. Jadi nggak hutan doang gitu ya. Jadi kalau kita ada apa-apa itu masih gampang untuk meminta pertolongan ya. Oke, perjalanannya kita lanjutin lagi. So far jalanannya oke sih, belum ada yang jelek atau gimana banget. Ini kita aspal semua dan jalannya lumayan lebar lah ya, bisa lah buat 3 mobil ini. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Ini toko-toko juga lumayan rame di sini. Bukit Batu ya tadi ya. Jadi kalau buat mampir mau makan atau apapun di sini banyak sih di pinggir jalannya. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Guys, kita sampai lagi di persimpangan dermaga Tangkiling ya. Nah ini ada dermaga, artinya berarti arah sana tuh harusnya ada lautnya ya. Correct me if I'm wrong, karena Om juga nggak tahu ini maksudnya di dermaga Tangkiling itu benar-benar ada dermaganya atau enggak. Tapi sekilas dari namanya harusnya sih beneran ada dermaganya ya. Oke lah, kita lanjut lagi guys perjalanannya. Gak jauh dari situ di depannya ada wisata Seigohong nih guys. Seigohong itu ada apa ya? Sei itu kalau di sini itu sungai ya, kalau nggak salah nih, Sungai Gohong. Itu di sebelah kanan ada papan namanya ya, pariwisata Seigohong. Mungkin nanti kita boleh searching di Google. Itu pariwisata apa nih yang ada di Seigohong. Nah ini depan ada gapuranya ya guys, cuma ya gitu guys, gapuranya itu nggak gitu jelas itu loh. Ini kita masuk di daerah mana, jadi ya kayak gini lah guys. Om masih kadang-kadang menebak-nebak ini daerah apa ini sekarang ini. Jadi mungkin input buat pemerintah daerah di sini, mungkin boleh dibuatkan gapura yang lebih proper ya. Jadi ketika orang lewat, orang itu tahu ini daerah apa gitu ya. Oke, kita lanjutin aja perjalanannya guys. Ini udah melewati perkampungannya atau daerah pendudukannya. Ini udah masuk ke jalanan yang kiri kanannya hutan ya guys. Cuma masih rame aja nih yang melewatinya ya, menuju ataupun kebalikan dari Kota Sampit. Oke, kita lanjutin aja guys perjalanannya. Halo guys, ini kita kurang lebih 164 km lagi menuju Kota Sampit. Jadi masih cukup jauh ya guys. Ini masih 3 jam lagi dari kota tujuan kita, Kota Sampit. Nah ini udah mulai vibe perjalanan di agak-agak dalam gitu ya guys, karena memang udah mulai sedikit perumahan ataupun toko-toko, warung-warung yang ada di pinggiran jalan. Dan Om udah mulai menemukan ini jalannya mulai berlubang ya, jadi
mulai sedikit nggak nyaman untuk perjalanannya, karena memang ada beberapa bagian dari jalanannya itu yang udah mulai berlobang guys. Jadi ini boleh kita kasih masukan ya buat pemerintah daerah, kota, atau ya perbatasan Palangkaraya dan Kota Sampit ini, mungkin sudah boleh dilakukan perbaikan jalannya lagi ya, biar buat kita yang antar kota ini lebih nyaman gitu perjalanannya ya guys. Oke guys, kita lanjutin lagi perjalanannya ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian ya. Nah ini pinggirannya masih ada pemukiman atau rumah penduduk itu, cuma ya agak jauh-jauh lah ya, jauh satu gitu. Oke, kita lanjutin aja perjalanannya guys. Guys, akhirnya ada nih gapura yang cukup besar ini ya. Selamat datang di Kasongan guys. Jadi ini Kasongan ya. Kita kalau menuju Sampit itu melewati Kasongan ya. Jadi ini yang maksud dengan gapura ya. Jadi kalaupun mau bikin gapura itu baiknya ya sebesar itu guys, jadi orang itu gampang membacanya dan orang akan tahu ini daerah apa ya. Oke lah, kita lanjutin lagi perjalanannya. Ini dari Kasongan ada kebun raya Katingan nih, ada ini ya, ada kebun durian gitu kayaknya guys. Jadi di sini ada sepertinya ada objek wisata juga ya di Kasongan ini. Oke, kita lanjutin aja perjalanan kita guys ke Kota Sampit dari Palangkaraya. Oke guys, ini sekilas kota Kasongannya ya. Lumayan hidup kotanya ya, lumayan besar juga, banyak juga toko-tokonya ya. Kalau mau mampir istirahat juga boleh, karena ini masih jauh ya perjalanan kita, cuma masih lanjut aja nih guys. Perjalanan masih 3 jam lagi ya, kurang lebih di 145 km lagi ya menuju Kota Sampit. Oke guys, kita gas lagi ya. Katingan. Jadi ini ada persimpangan antara Tumbang Linting ya. Kalau kita lurus Tumbang Linting, kalau kita mau ke Sampit kita belok ke kanan ya guys. Jadi buat kalian, nah ini ada petunjuk arah sebenarnya di depan tadi, cuma Om udah kelewatan, nggak sempat ngerekamnya ya. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan Om kali ini ke Kota Sampit ya. Ini masih di apa ya tadi ya? Kasongan ya. Kasongan kalau nggak salah. Oke, kita lanjutin aja perjalanannya. Oh ya, untuk pom bensin di sini masih lumayan gampang ditemukan ya. Jadi buat kita yang traveling kayak gini nggak perlu was-was lah ya. Selama di panjang jalan
dari tadi ya, dari kota Palangkaraya sampai ke Kasongan ini masih banyak lah ditemukan pom bensin Pertamina ya. Jadi ya nggak perlu deg-degan juga kalau posisi bensin kalian sudah di bawah setengah ya. Jadi di sini juga lumayan, fasilitas untuk pom bensinnya lumayan banyak lah ya, gampang ditemukan. Oke, kita lanjutin aja perjalanannya guys. Halo guys, Om nyampe di kota Karangpangi ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih ya, ini 123 km menuju ke kota Sampit ya. Ini lumayan rame ya kotanya ya. Jadi banyak toko juga. Nah kalau mau cari makan di sini mungkin cocok nih buat kalian yang pengen berhenti sejenak istirahat. Karena perjalanan masih 2,5 jam ya menuju ke kota Sampit. Cuma Om masih pengen lanjut sih, Om belum capek, jadi Om pengen lanjut dulu langsung ke kota Sampitnya ya. Jadi ini Om nggak mampir, jadi Om langsung lanjutin lagi perjalanannya ke kota Sampitnya ya guys. Oke, kita gas lagi. Guys, ini kita sudah lumayan dekat harusnya ya, nggak dekat-dekat banget lah guys. Jadi ini udah tinggal 78 kilo lagi guys menuju kota Sampit ya. Jadi kurang lebih kalau estimasi di Google Maps itu 1,5 jam lagi guys. 1,5 jam lagi guys. Wow, kita belum sampai ya dari tadi ya. Ini perjalanannya cukup panjang ya. Ini ke kanan Parenggean, kalau ke Sampit kita lurus aja guys. Nah ini udah sampai di mungkin salah satu kota lagi ya, di
antara Kota Sampit dan Palangkaraya ya. Ini lumayan besar, lumayan panjang juga nih untuk kotanya ya. Ini banyak truk-truk yang lagi istirahat nih di pinggiran jalan. Ini mohon maaf nih kalau kaca depan mobilnya agak kotor ya, karena memang tadi melewati jalanan yang sedikit jelek lah ya, banyak yang berlubang gitu, sehingga ada sedikit percikan-percikan dari airnya ya. Jadi sehingga kacanya agak kotor gitu. Oke, kita lanjutin aja perjalanannya ya guys. Ini masih 77 kilo lagi yang akan kita lalui, dan estimasinya kurang lebih 1,5 jam lagi. Oke, tetap semangat guys, ini masih lumayan jauh. Kurang lebih 40 kilo lagi ke Kota Sampit ya. Jadi ini kurang lebih kalau estimasi di Google Map itu 53 menit lagi kita akan sampai ke Kota Sampit. Oke, ini jam 12:30 ya, setengah 1. Ini kita estimasinya nyampainya 1 jam lagi, berarti sekitar setengah 2 nih baru nyampe Kota Sampit. Oke guys, kita lanjutin lagi perjalanan kita ke Kota Sampit dari Palangkaraya. Halo guys, jadi ini kurang lebih 19 atau 20 kilo lagi menuju Kota Sampit ya. Estimasi 30 menit lagi kita nyampe ke Kota Sampit guys. Nah, di depan ada belokan ke kanan ya, ke kiri dermaga, ke kanan ke Sampit. Dermaga apa tuh guys kalau ke kiri ya? Kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya, itu dermaga apa sebenarnya. Nah, di sini ada nanas ya guys, tugu nanas nih kayaknya ya. Kenapa ada nanas ya? Mungkin ada ceritanya ya guys. Oke, kita belok ke kanan karena kita mau ke Kota Sampit ya. Kurang lebih 30 menit lagi nanti kita akan masuk ke Kota Sampitnya. Oke deh guys, kita lanjutin lagi perjalanan kita ke Kota Sampit. Halo guys, kita udah di Kota Mentaya ya. Kalau ke Sampit terus Pangkalan Bun belok ke kanan guys. Jadi ini di luar terik banget ini, sampai kipas AC om nyalain maksimal ya, karena di luar itu terik sekali dan sampai panasnya itu menyengat sampai tembus kaca ini. Kebetulan kaca mobil sewaan ini tuh agak bukannya agak sih, kayak tipis gitu ya di depannya, sama di bagian sampingnya sebelah kanan ini agak tipis. Jadi lumayan panas kalau mataharinya terik ya.
Oke, ini kita lanjutin lagi sekitar 10 kilo 19 menit lagi kita akan nyampe di kota Sampit ya, kalau menurut estimasi Google Map-nya. Oke guys, kita lanjutin lagi perjalanan kita ke kota Sampit. Nampaknya kita sudah mulai memasuki mungkin kabupaten Sampitnya ya, atau ya pinggirannya lah ini, soalnya jalannya udah mulai lebar, terus sudah ada dua arah ini. Oh ya guys, tadi mengenai Tugu Nanas, ternyata tadi sebelum masuk ke sini itu banyak sekali pedagang nanas ya guys. Kemungkinan besar di sini itu banyak kebun nanasnya nih. Oke, di depan ada bandaranya, terus belok kanan kota Sampitnya. Oh, jadi di Sampit ini udah ada bandaranya ya guys. Kita puterin tubuhnya ini ya. Tubuhnya apa ya ini? Oh, ikan guys. Tubuhnya berbentuk ikan ya. Jadi ada ikan, beberapa ikan di situ ya. Kita ke kanan aja. Kita lewatin arah ke kota Sampitnya ya guys. Ini kota Sampitnya guys. Oke guys, jadi perjalanannya total kurang lebih berapa jam itu ya guys? Kalian bisa hitung lah kira-kira berapa jam. Ini Om nggak pakai berhenti ya, jadi Om jalan terus. Terus memang di beberapa bagian itu ada jalan yang agak rusak, jadi agak pelan. Terus juga ada antrian juga sama truk, jadi kita nggak bisa terlalu cepat karena jalannya juga agak sempit. Terus apa lagi ya? Kayaknya penerangannya ya, kalau untuk malam hari itu kurang mumpuni, karena kalau Om lihat sepanjang jalan itu nggak semuanya ada, hampir kemungkinan sih sepanjang perjalanan itu kebanyakan nggak ada tiang lampunya guys. Jadi kalau berangkat malam itu ya pencahayaan mobil perlu diperhatikan juga, sama ya kurang lebih gitu aja sih guys. Oke lah guys, kita lanjut lagi ke kota Sampit ya. Ini kita harusnya sih udah memasuki area kota Sampitnya. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak. Terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel YouTube Om. Semoga video-videonya bermanfaat buat kita semua. Bye bye everybody. Selamat datang di kota Sampit. Gerakan membangun Sampit aman, hijau, agamis dan tertib guys.